Warta Lisan Ibadah Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang Kapernaum atau konsistori. Berikut ini kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan PMJ pada hari Jumat tanggal 18 November pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila ada anggota jemaat yang ingin menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun demi kepentingan bersama, dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat melalui tata usaha gereja paling lambat diterima hari Kamis tanggal 17 November. Yang kedua, perjamuan kudus Advent pertama dan Sensora Morum diberitahukan kepada umat bahwa perjamuan kudus Advent pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November. Untuk mempersiapkan diri dalam menyambut perjamuan kudus tersebut, diadakan Sensora Morum Jemaat pada hari Minggu tanggal 13 dan 20 November pada ibadah umum yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau CD dan tidak dalam pengembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan kudus mendatang. Yang ketiga, info panitia pemilihan penatua atau P3 berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Agus Salim pada tanggal 16 September telah dibentuk tim P3. Panitia ini akan melakukan proses pemilihan penatua untuk masa pelayanan 2023 sampai 2026. Jemaat dapat mengisi formulir usulan bakal calon penatua yang telah disediakan di samping pintu atau melalui Google Form yang telah dibagikan linknya melalui masing-masing wilayah. Periode pemilihan calon penatua sampai hari ini, tanggal 13 November. Yang keempat, peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan 1. Saudara Yoel Anjaka, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari Bapak Stefanus Parjono dan Ibu Maria Tarigan, dengan Saudari Yesika Diaar Asrini, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putri dari almarhum Bapak Anang Haryo Widiarsanto dan Ibu Sri Sarsini Basuki. Pada hari Sabtu tanggal 26 November pukul 9 pagi, bertempat di GKI Agus Salim, dilayani oleh Pendeta Melani Ayub Ekne. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, dapat dimasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu tanggal 19 November. Yang kelima, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Farida Silitonga, Ibunda Bapak Zulpian Sitanggang, wilayah 5, pada hari Selasa tanggal 8 November, dan sudah dimakamkan di Sumatera Utara. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota GKI Agus Salim Bekasi dari GKI Gunung Sahari atas nama Ibu Eli Susilowati dan Ibu Neni Rosnilawati Cahyadi. Alamat Jalan Duta Utama 1, Blok AH3 nomor 24 Bekasi Utara, masuk dari wilayah 7. Kami mengundang Ibu Eli dan Ibu Neni ke depan apabila hadir untuk menerima buku keanggotaan.
Kita akan melihat video Gota. Ini rombongan yang mau ngambil Gota. My heart was heavy with desperation, just too ashamed to lift my head, till all my chains were finally broken, as I prayed the sinner's prayer. Oh God, have mercy on me. God, have mercy on me right now, 'cause I just need a place to lay my weary head. So God, have mercy on me. Have mercy on me now. Have mercy on me now. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, Majelis Jemaat GKI Agus Salim dan juga pengurus Gota secara khusus mengucapkan terima kasih untuk dukungan selama ini yang sudah diberikan sehingga kita bisa membantu anak-anak untuk terus bersekolah sampai tuntas. Dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat di waktu-waktu yang akan datang supaya ada lebih banyak lagi baik warga gereja ataupun warga masyarakat yang bisa kita topang supaya mereka menjadi orang-orang yang cerdas dan yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati saudara. And I just need a place to raise my empty hands. So have mercy on me now. Hari ini, terima kasih atas perhatian umat. Warta lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing. Ibadah umum pertama dan kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemang Pratama, sedangkan ibadah yang ketiga dilayani oleh Saudara Lim Septian Adi Nugroho. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Umat diundang bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema ibadah di hari Minggu ini adalah waspada dan bertahan. Saat ini kita berada dalam masa lautan informasi. Dengan kemajuan internet dan perkembangan teknologi yang pesat, menolong kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Namun, kemudahan dan cepatnya informasi justru membuat kita tenggelam dalam lautan informasi. Kredibilitas dari informasi yang beredar mulai dipertanyakan. Dibuktikan dengan makin maraknya hoaks dan edar di media sosial. Kita perlu untuk waspada untuk memilih informasi mana yang memang berupa kebenaran dan mana yang tidak. Maka dari itu, kita perlu pedoman yang teguh, yaitu penghayatan iman dan teguh pada firman kebenaran untuk dapat bertahan dari kegempuran ketidakbenaran di sekitar kita. Seperti yang ditulis pada Lukas 21 ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang padamu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setiamu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu mewarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita siapkan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan, kita berdoa. Engkau adalah segalanya bagi kami, Tuhan yang sudah mati sebagai bukti cinta Tuhan dalam kehidupan kami, dan Engkaulah yang menjadi juru selamat dalam hidup ini. Engkau yang merengkuh kami dari kegelapan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang mengokohkan segala kerapuhan dan juga kelemahan kami.
Padamu dan hanya padamulah kami berseru, kami datang memohonkan hikmat dan juga bijaksana di dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena biarlah Tuhan sendiri yang juga mau menyapa kami melalui sabdamu. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau sendiri yang akan mengubahkan huruf-huruf mati yang tertera di dalam Alkitab ini menjadi kalimat ataupun juga perkataan-perkataan yang hidup, perkataan yang membangun, perkataan yang menasehatkan, perkataan yang juga boleh meneguhkan akan sesama kami melalui perbuatan ataupun juga ucapan bibir yang kami boleh lakukan kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang juga akan menolong para lektor maupun juga pemazmur serta juga hamba-Mu di dalam kami Bapa boleh membaca bagian demi bagian dari Alkitab Tuhan dan memampukan juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan juga kelemahannya. Di dalam ia boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Mampukan dia dengan sederhana boleh menyampaikan akan khotbah, akan perkataan Tuhan, sehingga kami semua baik yang mendengar dan hamba-Mu yang berkata-kata, kami dibangun di atas firman Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab. Bacaan pertama, Maleaki 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada
kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua, 2 Tesalonika 3 ayat 6-13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus
menurut Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Lukas 21 ayat 5 sampai 19 menyatakan demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai macam barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bagaimanakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh bertekun memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas sehari. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, penuh sukacita. Ya, wajah-wajah dengan kegembiraan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perkataan yang mungkin cukup kita kenal, ya, zaman dulu nih, yang mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Masih kenal siapa yang mengatakannya? Iya, Bang Napi. Seorang napi bisa menasehati kita cuman di TV itu, ya. Dia mengatakan apa? Bahwa kejahatan bukan datang karena niat seseorang, tetapi juga karena ada kesempatan. Apal idola ya. Itulah dia, ya, waspada, dan itu diingatkan oleh Bang Napi. Ini ketika pandemi datang gitu ya, didengungkan kembali kan
waspadalah. Lakukan 3M. Ya kan? Apa aja itu? Pakai masker, jaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Fungsinya apa? Supaya kita tidak terkena COVID. Benar kan ya? Supaya kita tidak sakit. Betapapun mungkin 3M ini juga kita lakukan, toh juga ada kalanya kita juga akan kena sakit gitu ya. Kita juga kelolosan juga gitu. Saya atau rekan-rekan saya juga kena juga ya. Mungkin juga ini juga bagian ketika kita mungkin lengah, tidak lagi waspada. Mungkin teman-teman juga udah ada kali ya daftarnya ya. Para pendeta dari GKI yang terkena COVID ya beberapa waktu yang lalu. Tapi puji Tuhan di antara kami sudah banyak yang sembuh ya. Dan itu kami yakin juga berkat doa-doa dari Bapak Ibu sekalian ya, dari jemaat sekalian yang boleh mendukung, yang juga boleh memberikan support, sehingga rekan-rekan pendeta semuanya boleh kembali semangat, boleh berpulih dan boleh melakukan aktivitas lagi. Dan ini menjadi bagian pemeliharaan Tuhan. Nah, kembali lagi ketika kita berbicara tentang kewaspadaan, rasa-rasanya tidak cuman berbicara tentang hal-hal yang jasmani saja, tetapi juga kita diingatkan supaya kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, terlebih di dalam kondisi rohani kita atau spiritualitas kita. Ada begitu banyak orang-orang yang mudah sekali jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada begitu banyak orang-orang, apalagi pada masa kini ya, di mana tadi dikatakan di dalam kata pembuka, ada begitu banyak berita yang simpang siur, yang belum tahu kebenarannya yang mana, tetapi juga bisa direspon secara salah. Karena orang tidak lagi melihat faktanya apa, atau kebenarannya seperti apa, tetapi mereka memakai aji mumpung, sehingga mereka mencoba merespon apa yang viral pada masa itu. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu juga kan seorang pendeta juga seperti itu kan, terjatuh dengan hal-hal yang dia tidak kuasai benar, sehingga ketika dia mempublish sesuatu hal ya, sebuah peristiwa dan memberikan opininya di dalam, banyak dikecam. Saudaraku, inilah dunia kita. Dunia yang kita tahu bahwa berita hoax, berita yang gak benar, berita yang mungkin ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan beredar di masyarakat, beredar di pasaran. Dan kita yakin ketika orang menyebarkan itu ada begitu banyak motivasi di dalamnya. Entah dia mau menyesatkan orang, entah dia melakukan itu karena dia kecewa oleh keadaan, ya, oleh seseorang atau yang lainnya. Entah mereka merasa ada di tengah-tengah sebuah kesempatan di mana aku bisa menyombongkan diri atau aku bisa memamerkan, flexing Bapak Ibu ya. Memamerkan apa yang dia miliki sehingga orang lain merasa terpikat, sehingga orang lain merasa, oh, enak juga ya menjadi orang kaya, menjadi orang yang punya harta banyak. Apa rahasianya? Lalu dari situ kemudian dikeluarkanlah oleh para pesohor itu, ya. Oh, ikut investasi itu, ikut masuk menabung di sini, trading ini. Tetapi ujungnya juga kita tahu bahwa ada begitu banyak produk-produk yang justru membuat kerugian, yang justru menyesatkan banyak orang. Itulah dunia kita pada saat ini Bapak Ibu. Dunia yang seringkali menawarkan adanya sebuah kegemilangan, ya, kebahagiaan semu. Dan sesungguhnya itu juga terjadi pada masa-masa Tuhan Yesus dan juga para murid. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, di dalam Lukas 21 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid, Tuhan Yesus menasehati para murid, di mana para murid begitu bangga ketika dia merasa dan ketika mereka melihat adanya bait Allah yang begitu megah, begitu mewah,
dengan begitu banyak batu-batu permata dan juga persembahan yang lainnya yang membuat mereka menjadi kagum. Dan aku adalah orang Israel yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah yang paling besar di masa itu. Dan begitu banyak orang-orang datang kepada Yerusalem. Dan itu adalah sebuah kebanggaan di dalam kehidupan orang-orang Israel, termasuk juga pada para murid. Tetapi menariknya di sini, Tuhan Yesus tidak terlarut dalam euforia yang dilakukan oleh para murid. Tuhan Yesus justru memperingatkan bahwa bait Allah itu yang kamu sekarang lihat, kamu saat ini sedang kagumi, itu pada satu waktu nanti akan hancur. Batu-batu yang saat ini sedang bersusun itu akan dipunahkan, itu akan dirombak semua. Ingatlah kalau hal itu terjadi. Waspadalah. Karena pada masa-masa itu adalah tanda bahwa di situ dimulainya masa-masa penderitaan, masa-masa penganiayaan. Waspadalah supaya kalian jangan terjebak, jangan mengikuti Mesias-Mesias palsu yang memakai atau mengklaim bahwa dia adalah aku sang Mesias. Aku adalah Kristus, orang yang diurapi oleh Allah secara khusus. Dan ini menjadi sebuah peringatan. Para murid dikatakan akan mengalami penganiayaan yang begitu besar. Kesesakan di dalam hidupnya. Dan sekali lagi Yesus mengatakan bahwa engkau harus bertahan. Jangan lengah, jangan takut, jangan gentar. Bahkan di ayatnya yang ke-13, sesungguhnya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan itu adalah kesempatan untuk dirimu bersaksi. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi tentang siapakah kebenaran itu. Dan ketika kamu bersaksi, jangan kamu pikir bagaimana caranya, tetapi percayalah kepadaku bahwa aku akan memberikan kata-kata di mana dengan kata-kata itu tidak ada seorang pun dapat membantahnya. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang berasal dari Allah sendiri. Dan dengan begitu kamu dapat bertahan, bahkan dapat menang dari penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Robert Baden-Powell. Tahu ya siapa dia ya? Siapa? Bukan pendidikan untuk sopan santun, etika, bukan. Ya, itu John Robert Power. Nah, ini adiknya. Ini bapak pandu dunia, ya. Bapak pramuka. Ya. Bapak pramuka ini dia memiliki moto yang juga terus dipegang oleh para pandu di dunia, termasuk pramuka di Indonesia. Di mana dia mengatakan be prepare. Untuk situasi apapun be prepare, siap sedialah. Siap sedialah, berjaga-jagalah ketika kamu harus terus mengemban tugas yang dipercayakan kepada dirimu. Sebab tugas yang dikasihkan kepada dirimu itu adalah sebuah panggilan mulia. Dan tugas itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah situasi yang mungkin juga sangat menyusahkan, penuh dengan tantangan, jangan pernah takut. Bapak Ibu di sini pernah jadi pramuka kan ya? Pernah. Paling enak jadi pramuka ngapain, Bu? Makan Indomie gitu. Jangan, itu mah kekinian yang dulu-dulu. Hah? Berkemah. Ya. Kemah. Kenapa enak? Ya? Bersama teman-teman. Iya. Tapi yang menarik biasanya kalau berkemah gitu kan ada kita kan nggak bawa kompor gas dari rumah ya. Nggak bawa kulkas kan? Iya kan?
Dan menariknya ketika kita berkemah, kita bawa seadanya aja. Bahkan juga mungkin kita nggak bawa apa yang kita perlukan, kita bawa hal yang lain gitu ya. Saya mengingat benar ketika saya berkemah, tadi saya nggak bawa kompor, ya. Tapi kita mesti cari ranting kan, cari yang namanya kayu, itu pun juga yang kering. Lalu kita nggak bawa apa? Api gitu kan, kita nggak bawa korek api, apalagi pada masa saya itu masih susah lah punya ada korek gas gitu. Lalu biasanya kita pakai apa? Dengan mempertemukan batu dengan batu gitu ya, kayak zaman orang lebih dulu, gini. Capek, pegel, tapi akhirnya berhasil gitu. Berhasil juga akhirnya bikin api. Lalu di situ baru kita masak, baru di situ kita punya masak air gitu ya. Lalu dengan masak nasi dan yang lainnya. Ini menarik Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang terbatas sekalipun, seorang pandu atau seorang pramuka jangan pernah terkejut. Jangan pernah takut. Kamu harus be prepare. Kamu harus siap sedia di tengah-tengah situasi apapun. Betapapun itu tidak mudah. Dan belajar dari sinilah kemudian kita juga akhirnya ketika kita berada di tengah-tengah situasi yang saat ini yang juga tidak gampang, atau mungkin di antara kita saat ini ada di tengah-tengah penderitaan, baru diputuskan hubungan kerja, usahanya mungkin lagi gulung tikar, anaknya juga tidak tahu mau disekolahkan di mana, dan berbagai kesulitan, godaan datang silih berganti. Disinilah kemudian kita belajar apa yang harus kami lakukan. Kita belajar dari firman Tuhan. Seorang pendeta Pak Yoas Adi Prastia paling tidak menjabarkan paling tidak 3 hal di dalam perenungan dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Di mana kita diajak untuk memiliki kemampuan untuk bertahan. Atau yang disebut sebagai hupomone. Ketabahan ataupun juga ketekunan. Di mana hal itu adalah sebuah kebajikan Kristen yang sangat luhur. Kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan membaca bagian Alkitab, paling tidak ada 31 kata-kata hupomone. Yang artinya paling tidak mengatakan bahwa manusia itu harus bertahan. Bertahan untuk bertahan. Dia bertahan artinya bukan di dalam sebuah ketabahan atau kesabaran yang pasif, yang hanya menanti aja dengan harapan persoalan akan hilang dengan sendirinya. Persoalan akan hilang diterbangkan dengan angin, dengan berjalannya waktu. Bukan seperti itu. Hupomone hendak mengajarkan bahwa ketabahan yang harus dilakukan, ketekunan itu harus menjadi sebuah sikap yang aktif, yang bersedia berjalan maju, bersedia mau memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Karena itulah hupomone atau ketekunan atau ketabahan itu bukan kita ngumpet, bukan kita bersembunyi, berlindung di balik batu. Melainkan ketika kita berani keluar, berani mengambil keputusan, berjalan melewati badai, berjalan di dalam badai. Dan kita masih terus bertahan. Hupomone itu bukan seperti seorang pelari. Pelari yang sprint jarak dekat yang 100 atau 200 meter yang buru-buru sampai di finish dan akhirnya aku masuk finish. Ketekunan atau ketabahan justru mengajak seseorang untuk berlari seperti pelari maraton yang konstan ya, yang stabil, yang bisa bertahan lama, yang tidak sudi untuk berhenti sampai nanti aku bisa masuk di dalam tujuan yaitu garis finish. Persoalan ketabahan ataupun juga ketekunan bukan tentang bagaimana kita memenangi lomba maraton yang kita kemudian menjadi juara pertama, bukan.
Tetapi justru adalah ketika kita bisa masuk finish hingga sampai terakhir. Seorang yang bernama Bob Willen, ya, Bob Willen pada tahun 1986 mencatat sebuah rekor ketika dia memasuki garis finish dalam maraton. Rekornya adalah 4 hari, 2 jam, 47 menit, 17 detik untuk menyelesaikan lomba maraton. Mungkin kita bertanya, kok lama banget itu maraton di mana itu? Ini maraton di kota New York pada saat itu. Kenapa dia harus melakukan atau membutuhkan waktu 4 hari lebih? Karena Bob Willan tadi, dia itu berlomba dengan kedua tangannya. Sebab pada tahun 1970-an, kakinya harus diamputasi karena terkena ranjau pada waktu perang Vietnam. Bob itulah yang kemudian terus berlari dengan kedua tangannya. Dan dia tidak berhenti, dia terus saja melakukan sampai dia masuk ke garis akhir. Dan inilah ketabahan, inilah ketekunan Bapak Ibu. Dari sini kita belajar ada 3 catatan penting mengenai ketabahan atau ketekunan. Yang pertama adalah bahwa yang namanya ketekunan itu bukan cuma dipandang sebagai sebuah kebajikan yang harus diperjuangkan oleh orang Kristen, melainkan juga sebuah respon iman terhadap ketabahan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian dari dari 2 Tesalonika, sebelum di ayatnya 2 Tesalonika 3, sebelum ayatnya ke-6, ya, saya akan membacakan di ayatnya yang ke-3 sampai ke-5, ya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan kamu lakukan. 2 kali kata kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ayat ke-5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa bagian ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah model dan juga modal kita di dalam kita bertahan, di dalam kita bertekun. Ketabahan Kristus dalam menanggung segala penderitaan. Di dalam dia menang di dalam segala godaan, pencobaan. Itu adalah sesuatu hal model yang bisa kita teladani. Ketika Yesus dicobai 3 kali di padang gurun. Baik itu mengubah roti menjadi batu, lalu lompat dari atas, lalu apalagi menyembah iblis supaya mendapatkan dunia ini. Benar gak tadi pencobaannya? Hah? Kok pada diem ya? Pendeta mesti dikoreksi. Jangan mau disesatkan. Tadi disesatkan, diem aja. Waspadalah, waspadalah. Ketika mengubah batu menjadi roti. Ketika dia harus turun di atas bubungan bait Allah dan nanti akan ditatang atau diselamatkan oleh para malaikat. Ketika dia harus juga menyembah iblis supaya bisa mendapatkan seluruh dunia. Bapak Ibu, ini kan sebuah godaan yang sesungguhnya ini godaan manusia kan. Iya kan, godaan perut demi
mengisi perut orang bisa melakukan apapun. Orang bisa melakukan kejahatan. Ya kan Bu ya? Nanti jangan makan siang lu ya. Nanti sehabis ibadah jangan dikasih snack ya. Kita lihat ibu marah atau enggak. Kalau marah masih manusia. Itu godaan kita. Tetapi toh kita bisa loh. Ketika itu tidak berpusat kepada Kristus, tetapi pusat kepada kita atau pusatnya ke iblis, supaya kita mendapatkan keuntungan. Dikatakan stop, berhenti, waspadalah. Kamu bisa bertahan. Karena kamu melihat Kristus yang mampu bertahan. Dan kamu punya modal, yaitu Kristus yang tabah dan juga Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu modal kita di dalam kita bertahan atau bertekun, Bapak. Modal yang kedua atau bagian yang kedua di dalam hal ketekunan adalah bahwa namanya ketabahan seringkali muncul dalam kaitannya dengan iman. Kalau kita membaca dalam kitab Yakobus 1 ayat 3, di situ dikatakan bahwa ketabahan adalah hasil dari ujian atas iman. Ketabahan adalah produk iman sebagai penyerahan diri pada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang bersedia menyerahkan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan untuk tetap tabah dan juga tekun. Ketika Kristus berani atau Kristus telah tekun menjalani penderitaan, maka Kristus juga menjadi pengharapan umat supaya kita bisa bertekun di dalam segala kesulitan. Ketika kita mungkin menangis kehilangan orang yang kita sayangi, kita kasihi. Di situ kita menjumpai bahwa Kristus pun juga sedang merengkuh kita. Kita diberikan kekuatan ataupun juga topangan karena Kristus. Bagian catatan ketiga adalah ketabahan itu justru bertumbuh subur di dalam penderitaan dan juga tekanan hidup. Paulus menuliskan bagian ini bahwa kita dan bukan hanya itu saja dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengkecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh indah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa yang namanya ketekunan justru itu tumbuh subur, bukannya susut, bukannya layu di tengah-tengah penderitaan. Dan itu adalah sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa tetap menjadi waspada di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah segala sesuatu yang mungkin kita merasa tidak menguntungkan. Tetapi di sanalah kita belajar untuk tetap tabah. Termasuk juga tekun di dalam kita melawan serangan iblis. Di sanalah kita diajak untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang ibu yang bersaksi di dalam sebuah persekutuan. Ia mengatakan bahwa dalam menjaga ketekunan ternyata nggak gampang. Dia bercerita gini Bapak Ibu. Ketika dia bekerja di sebuah sekolah Kristen ya, yang menetapkan bahwa semua guru itu harus beribadah sebelum masuk kelas, sebelum mereka mengajar. Dan kalau mereka terlambat dalam persekutuan di dalam ibadah, maka hal itu dihitung sebagai absen, dihitung sebagai keterlambatan kerja. Dan persekutuan ini berjalan dalam tempo yang sudah cukup lama. Tetapi karena mungkin sudah terlalu sering secara rutin seperti itu, banyak guru-guru yang kemudian mengeluh, mereka merasa jenuh. Mereka merasa bahwa tidak ada perbedaannya, tidak ada dampaknya dari apa yang dilakukan melalui doa pagi atau persekutuan doa itu. Sampai beberapa minggu kemudian,
Ada seorang orang tua murid yang kemudian mendatangi ibu itu dan dia bercerita. Dia bercerita bahwa dia bersyukur dapat menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Karena orang tua ini merasa bahwa anaknya ini spesial. Dan setiap hari ada aja ulah, ada saja kata-kata yang enggak benar gitu ya, yang enggak bagus keluar dari mulutnya. Dan itu membuat diri sang ibu menjadi patah arang. Dan kemudian dikatakan bahwa orang tuanya demi ya supaya anaknya itu tidak berulah, dia mesti harus juga datang setiap hari ke sekolah itu. Tetapi menariknya di sini, sejak anaknya sekolah di tempat itu, anaknya bisa tenang, anaknya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan si ibu mengatakan, saya percaya bahwa perubahan yang terjadi dalam diri anak saya mau mengikuti pelajaran dengan baik. Ini pasti karena doa dari guru-guru di sini. Ini pasti karena ketekunan doa dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan apa yang menjadi perasaan sang guru tadi ketika mendengar tentang cerita dari orang tua murid. Mereka yang selama ini sudah ogah-ogahan, mereka yang selama ini sudah merasa bahwa ngapain sih aku lakukan. Ternyata apa yang mereka lakukan membawa sebuah sukacita. Ketekunan ketika mereka merenungkan firman Tuhan, berdoa tiap hari. Mereka sekarang melihat bahwa anak yang spesial itu bisa berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketekunan apa yang kita semua saat ini lakukan? Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah gelombang badai yang saat ini seringkali datang berganti dalam hidup mereka, di tengah-tengah keterpurukan kita, masihkah kita masih terus bisa bertahan, bertekun, berdoa, kita terus membaca firman Tuhan dan mempersilahkan hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Angklung Maranatha akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
Umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 kita akan merayakan perjamuan Kudus Advent yang pertama. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan juga kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggul, simbol tubuh dan juga darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Kristus sebagai kepala, memimpin saudara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan juga bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan juga sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan juga keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membuka hati kami, membuka diri kami sepenuhnya. Kiranya Roh Kudus menyelidiki hati kami ya Bapa. Ketika Engkau menemukan penyimpangan di dalam diri kami persilahkan Tuhan boleh memperbaikinya. Kami persilakan Tuhan untuk menuntun kami dari jalan-jalan yang sesat. Mampukan kami tetap waspada. Mampukan kami juga mampu bertahan. Kami bertekun di tengah-tengah kehidupan yang sering kali menggoda kami untuk kami berbelok dari arah jalan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Teguhkanlah kami. Gandeng erat tangan kami Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan. Mendoakan bagi saudara-saudara
Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami membawa Daniel Ratu Kore, kami membawa Bapak Wahyu, kami membawa Ibu Yulia Wun, kami juga membawa Bapak Martino, kami juga bersama dengan Ibu Dini, Ibu Sintia, Ibu Tirsa Karangan, Ibu Titik Suryani, Oma Jet Lumentut, Bapak Wesley Siahaan, Bapak Susanto Halim, Ibu Nani Herawati, Bapak Almiron Banu, Ibu Sugiarto, Ibu Asih, Bapak Juliman Sitompul, Ibu Erna Saurin Napitupulu, serta juga Penatua Esma. Tuhan, kiranya Engkau sendiri ada bersama dengan mereka. Jamahlah mereka sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka juga boleh diteguhkan. Bahkan juga pengharapan mereka boleh senantiasa ada dan mereka tidak menjadi kecut hatinya. Dan mereka bisa merasakan betapa kasih dan kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di dalam masa-masa pemulihan mereka, Tuhan. Bagi Ibu Indra, bagi Oma Marice, Ibu Yayan, Ibu Sri Kartini, Bapak Panca, Ibu Ida, Bapak Yakobus Karangan, Ibu Suwarni, Ibu Lani Gulo, Penatua Didit, Ibu Kurniati Niman, Oma Tansui Nio, Bapak Lukas, Pendeta Melani Ekna, anakmu Evelyn, Ibu Erniwati, Bapak Abun, Bapak Hasan, anakmu Christian, Bapak Marlim, Ibu Ruben, Bapak Hendrik Julianus Tahalele. Dalam kemurahan-Mu kami mohon ya Bapak, Engkau sempurnakanlah kesehatan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka juga boleh terus melaksanakan panggilan hidupnya, pelayanannya kepada Tuhan. Dan mereka juga boleh terus mewartakan segala kebaikan-kebaikan yang mereka terima dari Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai yang ada dalam sekeliling mereka. Kami juga bersatu hati, berdoa, mendukung, menopang dari keluarga anak-Mu Tuhan, Bapak Zulfian Sitanggang, di mana Engkau sudah memanggil pulang ibunda yang mereka kasihi, Ibu Farida Boru Silitonga. Tuhan, kami mohon dalam kemurahan-Mu, Tuhan yang juga akan merengkuh anak-Mu satu persatu di tengah-tengah kehilangan mereka, di tengah-tengah air mata yang tertumpah karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya bahwa sukacita dan juga rengkuhan Tuhan itu yang akan juga memberikan kedamaian, memberikan ketentraman bagi keluarga yang saat ini sedang kehilangan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di dalam tengah rencana, terlebih di dalam memasuki era persiapan untuk 2024 ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau juga menuntun setiap orang untuk ambil bagian di tengah-tengah kejujuran mereka. Biarlah anak-anak-Mu boleh senantiasa mengajukan dengan integritas yang penuh. Tuhan yang juga memberikan kerendahan hati. Tuntunlah orang-orang yang seringkali justru membuat keonaran dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Biarlah melalui tuntunan-Mu mereka boleh disadarkan kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih Tuhan. Kami membawa akan segala aktivitas pelayanan dari GKI Agus Salim ini di dalam kiprahnya bagi masyarakat dan juga bagi kota Bekasi secara khusus. Biarlah Tuhan memberkati baik pendeta, majelis jemaat, serta juga dengan para karyawan yang ada di dalamnya, serta juga dengan keluarga mereka. Biarlah mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kecukupan dari Tuhan. Sehingga para rekan-rekan dari Majelis Jemaat GKI Kemang Pratama, GKI
Agus Salim ini ya Tuhan, mereka semua juga boleh bersatu hati untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan pembangunan jemaat di tempat ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini dan juga kami menaikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan dapat diserahkan melalui amplop yang sudah dipersiapkan ke kotak yang ada di gereja, atau yang mengikuti secara streaming bisa mentransfer melalui rekening gereja yang tertulis, yang tertera di bawah ini, atau tertulis dalam warta dan info konwil. Adapun pembacaan Alkitab yang mendasari persembahan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kami, atas penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu, dan kelimpahan berkat-Mu yang tidak terhingga atas hidup kami. Saat ini kami Tuhan bersyukur melalui persembahan yang kami bawa ini. Kiranya Tuhan menerima, menguduskan dan menyucikannya, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami di dalam pelayanan gereja GKI Agus Salim ini. Ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami, waktu kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya satu jalan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka pergilah di dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sapaan Tuhan dirasakan oleh semua anggota keluargamu. Kiranya kata-kata yang membangun senantiasa terucap pada mulut bibirmu. Kiranya rasa syukur tampak di dalam tingkah lakumu. Kiranya berkat Tuhan mencukupkan hidupmu serta keluargamu. Kiranya masa depan yang indah menjadi pengharapan yang tergenapi di dalam perjalananmu bersama dengan keluarga. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat lagu tema. Kita satu di dalam Tuhan, satu beda yang esa. Marilah bertolong-tolongan pada aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan pada aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.